Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Otosave. Kali ini saya mau nge-review satu unit mobil Toyota Etios X Taxi ya, yang udah kita restorasi dari mulai pengecatan, nano coating, dan interior dalam. Yang tadinya mobilnya itu udah memang gak layak pakai, jadi sangat-sangat layak buat kita pakai, nyaman banget. Nah, apa aja yang udah kita restorasi? Yang pertama itu catnya udah kita ganti. Awalnya itu mobil ini warna putih, kita ganti warna merah. Bisa kalian lihat, warnanya udah kita ganti jadi merah. Lalu sudah kita nano coating juga. Produknya itu dari CF nano coating. Terus peleknya udah kita ganti. Peleknya yang tadinya standar taksi, kita udah ganti juga. Ini udah full kaca film, wiper sama body kit juga udah kita ganti ya. Nah oke, sekarang untuk mobil Etiosnya kita udah pasang peredam di bagian plafon, lantai sama pintu. Untuk peredamnya sendiri kita campur ya, kita pakai dua jenis bahan, yaitu Autofan sama Vitek. Untuk di bagian plafon kita pasang Vitek. Kenapa kita pasang Vitek? Karena Vitek itu jenisnya ringan, peredamnya itu ringan, jadi nggak nambah beban plafon itu berlebih. Untuk di bagian lantainya kita pilih dua macam peredam, yaitu peredam Vitek sama Autofan. Vitek kita di bagian rata gitu, rata. Untuk bagian Autofannya kita di bagian dari lekukan sini sampai ke bagasi full pakai Autofan. Kenapa kita pakai Autofan? Karena peredam Autofan itu mudah dibentuk, jadi kayak lekukan-lekukan kayak gini kita bisa tempelin, karena itu jenisnya peredam aspal. Nah untuk bagian pintunya kita pakai peredam Autofan. Ya karena tadi Autofan itu mudah dibentukin, jadi lekukan-lekukan seperti itu jadi bisa masuk ke dalamnya. Dan kelebihan Autofan itu, dia itu peredam aspal, tapi di lapisan luarnya itu ada aluminium foil untuk pelindungin. Kan biasanya kalau peredam aspal itu kan kulitnya gampang leleh. Nah kalau pakai Autofan itu enggak, dia itu kuat karena ada bagian aluminium foil yang ngelindungin bagian aspalnya itu. Kali ini kita ada di Coating Factory Cibinong. Kita lagi nano coating mobil Etios X Taxi. Langsung aja, kebetulan nih ada Mas Rian nih yang bagian operasional Coating Factory Cibinong ya Mas. Oh iya, betul. Nih, saya mau nanya-nanya nih tentang Coating Factory ya. Coating Factory Cibinong itu tahapannya apa aja sih? Gimana? Tahapan proses nano coating itu apa aja? Oh, kita itu melewati beberapa tahapan di sini. Jadi proses paling awalnya itu memang kita hilangin jamur yang ada di mobil, di mobil nih. Oke. Karena banyak jamur, aspal itu pasti kita hilangin. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke tahap paint correction. Ya, tahap paint correction ini nanti kita hilangin nih baret-baret halus yang ada di mobil ini. Terus nanti kalau memang ada baret dalam, itu nanti kita maksimal paling itu kita samarin. Kita buat samar untuk baret halus itu. Nanti setelah itu baru nanti kita lanjut ke detailing mesin, detailing kaca, emblem segala macam itu sampai nanti ke velg dan ban. Gitu. Nanti kalau putihnya dari interior juga kita bersih. Oh, okay. Baru nanti kita yang terakhir, baru kita lapisin dengan nano seramik. Gitu. Oke nih Mas, untuk pengerjaan nano coatingnya itu sendiri itu berapa lama sih? Estimasi waktu kita selalu kasih paling cepat itu 8 jam. Itu umum sih, nano coating itu memang estimasi 8 jam pengerjaan. Cuma balik lagi ya ke kondisi mobil. Nah, contohnya kayak Etios ini nih. Etios ini memang kondisinya kalau dibilang parah enggak, mulus pun enggak gitu. Jadi kurang lebih 8 jam pas lah kalau kayak gini. Jadi tergantung juga kondisi mobilnya. Kalau mobil baru bener, kita sering memang dapat mobil itu customer yang baru keluar dari showroom mau langsung di coating gitu kan. Itu estimasi paling kalau mobil baru itu berhubung dia masih mulus ya, itu sekitar 6 jam udah beres, sudah termasuk pengeringan gitu. Jadi kalau kenapa sih kok cepet banget, orangnya jadi ragu kan? Iya, itulah teknologi dari nano seramik itu. Begitu dia dilapisin, dia dikeringkan langsung, dia langsung meresap dan langsung kering. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama untuk berhari-hari untuk yang tahap pengeringan itu gitu. Karena didiemin sekitar 2 jam, 1 jam sampai 2 jam itu udah meresap banget seperti itu.
Jadi nggak perlu nginep ya si mobil tuh. Kalau untuk masalah nginap, kita tergantung lagi dengan kondisi kota hujan Bogor. Oh gitu. Nah, kalau misalkan sore kan suka hujan ya kalau di kota Bogor itu. Jadi kalau misalkan habis di coating, itu memang bagusnya mobil itu nggak terkena hujan gitu. Tapi kalau memang harus terpaksa kena hujan, paling sampai rumah customer itu selalu kita ingatkan untuk langsung cuci mobilnya. Cuci itu dalam arti kata siram bilas aja gitu, tanpa pakai sabun. Jadi cukup pakai air mengalir, dikeringin pakai kanebo. Tapi untuk lebih keringnya lagi, lebih bagusnya pakai microfiber untuk menghindari baret-baret halusnya ada lagi. Oke, jadi mobil kalau nginep itu karena cuaca hujan aja ya? Betul, sama yang kedua customer nggak bisa ngambil. Terus misalkan di mobil lama, ini kan mobil lama, masuk ke mobil lama juga ya, sebelumnya kan jamur itu banyak banget. Itu juga tetap sama aja, waktunya 8 jam paling lama itu. Estimasinya paling cepatnya 8 jam. Gitu. Oke. Nah, untuk kaca tadi ini mobilnya banyak banget jamur ya. Iya. Tapi kalau untuk baret kaca seperti ini, baret wiper, nah ini kita udah nggak bisa buat dihilangin. Dipoles pun bagaimanapun itu nggak bisa. Itu karena wiper ya? Karena baret wiper. Jadi kalau kondisi kayak gini nih, itu kan udah kelihatan nih garisnya gitu kan. Itu Iya. bukan jamur namanya. Itu udah baret kaca. Nah itu kita kasih solusi paling ke spesialis kaca nanti. Itu solusinya paling dikipis nanti. Jadi tipis dong ya? Kualitas kacanya juga akan berkurang. Oke. Gitu. Jadi tuh, cuman 8 jam, udah 8 jam, mana mobil kita bisa diambil. Udahlah, di Siap itu paling simpel ya mas? Paling simpel bisa dibilang. Harga juga terjangkau. Bisa nego-nego nih. Insya Allah bisa. Pokoknya di mana ada bisa masuk cuan, kita kerjain. Gitu. Pokoknya Oke. tenang aja. Tuh, sesimpel itu. Nah, sekarang saya ada di dalam interior mobilnya. Untuk bagian dalam yang kita modifikasi itu pertama di jok. Jok depan kita pakai BMW seri 5. BMW seri 5, ininya pakai armrest juga, armrest yang universal ya. Untuk covernya sendiri kita menggunakan bahan microfiber. Microfibernya itu yang Vision Lavante. Lavante perpaduan hitam sama merah. Nah, untuk di sininya kita pakai bahan yang MBT Carbon, MBT Riders warna hitam. Bagian di stitchingnya juga pakai jahitan warna merah. Untuk fiturnya sendiri, BMW seri 5 itu ada beberapa fitur seperti naik turun, rebah, maju mundur, sama headrestnya. Headrestnya juga ini elektrik. Selain jok BMW seri 5, untuk bagian belakangnya juga kita pakai jok Avanza. Jok Avanza di custom sama pinggirnya pakai armrest juga. Untuk armrestnya beda sama di bagian depan. Kalau depan kan kita pakainya di tengah. Nah, untuk bagian belakang kita pakainya di samping sisi kanan kiri ini aja. Setelah jok depan sama belakang, kita retrim juga bagian plafonnya. Plafonnya itu kita pakai bahan MBTEK yang Camaro ya. Camaro, perpaduannya juga sama. Kita kombinasiin sama jok hitam sama merah. Lalu di bagian setirnya juga kita retrim ya. Retrim ini bahannya bahan microfiber Lavante juga yang Napa. Untuk jahitannya tetap kita pakai stitching warna merah. Nah, buat di bagian dashboardnya kita nggak pakai bahan, kita lebih pilih pakai mobilnya tuh dicat ulang, interiornya ngikutin warna dasarnya yaitu hitam. Karena memang kita tahu ya, ini untuk mobil Etios Liva X Taxi saat sebelum datang ke sini itu memang keadaannya itu dari head unit juga udah nggak ada, ini udah pada kosong, AC udah nggak ada, dan berantak dan cat-catnya pun udah mulai luntur. Makanya kita lebih pilih dicat aja dibanding kalau pakai bahan. Buat power window-nya sendiri, ini sebelumnya kan masih manual yang diputer ya. Sekarang kita udah ubah jadi yang udah otomatis. Nah, udah otomatis, kalian nggak perlu capek lagi muter. Ini udah otomatis. Nah, untuk AC-nya juga sudah normal semua, udah diperbaiki semua. Untuk head unitnya kita udah ganti pakai yang Android. Pokoknya udah nyaman lah, udah bukan kayak di mobil Etios bekas taksi yang sebelumnya kita lihat di videonya udah hancur, udah amburadul, udah mungkin nggak layak lah dipakai. Kalau sekarang udah jauh lebih layak, lebih baik lah, lebih nyaman pokoknya dari mobil sebelumnya. Selain jok sama fitur yang tadi saya omongin ya, di Etios ini untuk bagian karpetnya kita udah ganti di karpet dasar, di karpet custom, sama
Peredamnya pun udah kita pasang. Peredamnya kita pakai peredam Autofan sama Vitek. Untuk karpet dasarnya kita pakai karpet dasar jenis Vegas yang warna hitam. Nah, untuk karpet customnya kita pakai karpet Mi SS yang Black Radia.